Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, sudah juara MotoGP Fabio Quartararo usung misi penting ke Portimao. Kabar selanjutnya, jika bukan karena Valentino Rossi, Fabio Quartararo belum tentu jadi pembalap MotoGP. Terakhir, Francesco Bagnaia, saya seperti Fabio Quartararo pada MotoGP 2020. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Fabio Quartararo tidak memiliki tekanan lagi musim ini setelah sukses mengklaim gelar juara di Misano. Namun, meski kini berstatus juara dunia MotoGP, El Diablo tetap berambisi memenangi Grand Prix Algarve. Usai merayakan keberhasilan merengkuh title kejuaraan dunia MotoGP 2021 dalam Grand Prix Emilia-Romagna 2 pekan lalu, rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo antusias menatap putaran ke-17 musim ini. GP Algarve di Portimao, Portugal 5-7 November. Itu akan menandai kali kedua MotoGP bertandang ke sirkuit Algarve. Sebelumnya, para pembalap telah bersaing di sana dalam GP Portugal 18 April lalu. Pada putaran ketiga musim 2021 tersebut, Quartararo tampil dominan. Ketika itu, ia berhasil meraih pole position dan memenangi balapan dengan keunggulan lebih dari 4,5 detik atas rider Ducati Lenovo Team sekaligus rival utamanya dalam perburuan gelar musim ini, Francesco Pecco Bagnaia. Dengan gelar juara yang sudah dikantongi, seharusnya El Diablo tidak memiliki tekanan seperti yang dirasakannya dalam beberapa balapan terakhir. Meski demikian, pemuda Prancis itu tak mau mengendurkan performanya. Ada target lain yang ingin dicapai. Quartararo akan fokus membantu Yamaha mengamankan gelar tim dan konstruktor demi melengkapi musim mereka dengan raihan Triple Crown. Saat ini, peluang untuk mewujudkannya masih terbuka lebar. Dalam klasemen ini, Monster Energy Yamaha masih berada di posisi puncak dengan keunggulan 13 poin atas Ducati Lenovo Team. Pada klasifikasi konstruktor, brand berlogo Garputala tertinggal 12 angka dari pabrikan Borgo Panigale. Sekarang saya tak lagi harus memikirkan klasemen dan poin pembalap sepanjang waktu. Saya dapat kembali ke mindset yang kami miliki saat datang ke sana, Portimao, dalam awal musim, ujar Quartararo melansir situs Yamaha MotoGP. Target kami adalah menjadi yang pertama lagi, seperti di awal kejuaraan. Karena kami masih memiliki gelar tim dan konstruktor yang harus diperjuangkan. Kami menjalani balapan yang luar biasa di trek ini dalam GP Portugal. Kecepatannya sangat bagus. Jadi saya benar-benar penasaran untuk melihat apa yang bisa kami lakukan di tempat yang sama pada akhir pekan ini. El Diablo menambahkan, tim direktur Monster Energy Yamaha Massimo Meregali juga mengatakan bahwa perjuangan mereka musim ini belum usai. Masih ada 2 title dalam jangkauan. Ia memastikan tim akan berusaha meraihnya. Kami menuju ke Portimao masih dalam euforia atas kesuksesan Fabio. Tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan gelar pembalap sudah aman, kami kini dapat konsentrasi pada title tim dan konstruktor, tutur Meregali. Kami ingin meraih hasil terbaik dan setelah kemenangan brilian Fabio di trek itu pada balapan ketiga MotoGP 2021, kami merasa yakin bisa berada di depan lagi kali ini. Pria Italia tersebut menambahkan. Jika bukan karena Valentino Rossi, Fabio Quartararo belum tentu jadi pembalap MotoGP. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengaku terinspirasi oleh Valentino Rossi. Jika bukan karena Valentino Rossi, belum tentu Fabio Quartararo berkarir sebagai pembalap profesional seperti sekarang ini. Ketika masih kecil, Fabio Quartararo adalah anak yang gendut dan memiliki kebiasaan seperti yang lain. Fabio Quartararo kemudian menyaksikan balap motor MotoGP melalui siaran televisi.
Ia dibuat takjub oleh gaya balap Valentino Rossi yang masih dominan kala itu. Saking ngefansnya, Quartararo sampai bersumpah akan menjadi juara dunia MotoGP seperti Rossi. Benar saja, Quartararo kini jadi pembalap sukses yang telah meraih gelar juara perdana di usia 22 tahun. Saya bisa berada di sini, MotoGP, berkat Rossi, kata Quartararo dikutip Autorace.id dari tutomotoriweb.it. Saya cukup gendut saat masih kecil dan ibu kerap melarang saya memakan banyak hamburger dan kentang goreng, terangnya. Dia meminta saya berolahraga dan saya langsung memilih balap motor. Ini karena ayah sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman di sana, ucap Quartararo. Pada dasarnya semua karena Rossi melakukan hal yang menakjubkan. Pada 2005, saya melihat Rossi menyalip Sete Gibernau di Jerez, imbuhnya. Sesuatu langsung muncul dalam benak saya. Ya, saya ingin menjadi pembalap dan bisa meraih gelar juara dunia MotoGP sepertinya. Itu ketika berumur 6 tahun, pungkasnya. Musim ini sekaligus jadi momen terakhir Quartararo membalap bareng dengan Valentino Rossi. Sebab Rossi sudah memutuskan untuk pensiun di penghujung musim dan tak akan tampil lagi tahun depan. Francesco Bagnaia, saya seperti Fabio Quartararo pada MotoGP 2020. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia yakin bahwa dia berada di posisi yang sama dengan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2020 dan karena itu dia berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2021. Francesco Bagnaia berusaha mencegah Fabio Quartararo mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini setelah memimpin balapan pada MotoGP Emilia-Romagna. Namun keunggulan Francesco Bagnaia menjadi sia-sia ketika dia terjatuh di tikungan 15 saat balapan menyisakan 4 putaran. 1 tahun lagi pengalaman berjuang untuk kejuaraan karena tahun lalu dia sudah kalah. Jadi, dia lebih siap untuk lebih di atas dan bertarung, kata Bagnaia soal kunci kemenangan Quartararo. Dilansir bolasport.com dari The Race. Tahun ini bagi saya seperti Quartararo tahun lalu. Saya berada dalam situasi yang sama. Saya belajar banyak tahun ini. Saya pikir kami melakukan peningkatan yang luar biasa. Untuk tahun depan, kami akan lebih siap, ucap Bagnaia. Bagnaia dan Quartararo menjalani MotoGP pada tahun yang sama. Tetapi sementara pembalap Prancis itu segera berkembang. Bagnaia yang merupakan juara bertahan Moto2 pada saat itu telah berjuang untuk mengatasi desmosedisi. Tahun ini bukan tujuan saya, gelar dan juga tim karena saya datang di tim pabrikan tanpa kemenangan balapan apapun. Tanpa berjuang untuk apapun, saya finish di peringkat 16 tahun lalu, tutur Bagnaia. Tahun ini saya belajar banyak dan saya banyak berkembang. Saya pikir semua balapan tahun ini telah meletakkan dasar yang bagus untuk tahun depan, ujar Bagnaia. Saya cukup yakin bahwa tahun depan motor kami akan luar biasa. Lebih dari yang ini dan saya akan lebih siap untuk bertarung memperebutkan gelar juara. Pembalap 24 tahun itu merasa bahwa 3 balapan sangat penting baginya untuk kehilangan gelar juara dunia MotoGP 2021 di mana dia terjatuh saat sedang unggul. Bagnaia kemudian mengakui bahwa dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk balapan, menyusul meninggalnya pembalap Moto3 Jason Dupasquier pada balapan pertama di Austria. Pada balapan di sirkuit Silverstone pertama, dia juga merasa bahwa karet bannya tidak sempurna. Pemasok ban MotoGP Michelin telah membantah sebagian besar klaim pembalap tentang ban yang rusak selama musim ini. Tidak benar berpikir seperti ini. Saya kehilangan peluang gelar dan untuk tahun depan saya akan belajar dari kesalahan ini. Saya akan berusaha untuk selalu berada di puncak seperti 4 balapan terakhir, tutur Bagnaia. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.